Roman Reigns kembali aktif mulai Oktober. Anggota baru Bloodline malah ke NXT. Big E masih belum sehat. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns kembali aktif mulai bulan Oktober. Original Tribal Chief kembali. Dan tampaknya Roman Reigns gak akan ambil istirahat lagi setelah acara Bad Blood mendatang. Dia bersiap untuk berperang melawan The Bloodline dan orang yang merebut tahtanya, Solo Sikoa. Menurut laporan terbaru, Roman Reigns sudah diumumkan untuk setiap tanggal SmackDown dari 11 Oktober sampai 22 November. Ini berarti Roman tidak akan kemana-mana antara Bad Blood dan Survivor Series tanggal 30 November. Dengan jadwal ini, kemungkinan besar Roman Reigns akan terlibat di acara Crown Jewel di Arab Saudi awal November. Jarak antara penampilan terbaru Roman Reigns ngebuat kembalinya ke SmackDown lebih mencolok. Roman kembali ke WWE di SummerSlam setelah hiatus panjang, setelah kehilangan gelar Undisputed-nya di WrestleMania 40, membantu Cody Rhodes mengalahkan Solo Sikoa. Roman Reigns mengulang usaha ini di episode SmackDown baru-baru ini, kali ini di dalam Steel Cage, yang membuat Roman akhirnya bergabung dengan mantan rivalnya, Cody Rhodes, untuk melawan Solo Sikoa dan Jake Fatu dalam pertandingan tag team besar di acara premium tanggal 5 Oktober. Penampilan SmackDown lainnya juga membuat Roman Reigns muncul secara pre-tape sinema, seperti face-off yang banyak dipuji antara Cody Rhodes dan Roman Reigns di Bobby Dodd Stadium di Atlanta. Masih ada perdebatan apakah Roman Reigns dan Cody Rhodes akan menjadi main event di Bad Blood mendatang. Pertandingan ini dipromosikan sebagai main event, tetapi pertandingan Hell in a Cell antara Drew McIntyre dan CM Punk dari Brand Raw juga mendapatkan perhatian yang sama. Menurut kalian, apakah Cody bisa pertahanin statusnya jadi bintang top saat Roman kembali aktif lagi? Komen di bawah. Anggota baru Bloodline malah ke NXT. The Bloodline tahun ini nambah 3 anggota baru, yaitu Tama Tonga, Tonga Loa, dan Jake Fatu. Sekarang, ada rumor bahwa mereka bakal kedatangan anggota baru lagi, yaitu Hikuleo. Tapi, laporan terbaru bilang kalau mantan bintang NJPW ini bakal mulai di NXT karena kabarnya dia udah masuk ke daftar roster internal. Hikuleo kayaknya mengikuti jejak Solo Sikoa yang juga awalnya tampil di NXT sebelum naik ke roster utama. Berbeda dengan Tama, Loa, dan Fatu yang langsung debut di roster utama. Belum ada detail lebih lanjut soal karakter Hikuleo di WWE, tapi mungkin WWE udah nyiapin beberapa nama ring buat dia kalau nama Hikuleo nggak dipakai. 2 nama yang baru aja didaftarkan adalah Tala Tonga dan Cesar Sikoa. Hikuleo adalah anak dari legenda Haku dan adik dari Tama Tonga serta Tonga Loa. Dia memulai karir gulatnya di NJPW bergabung dengan Bullet Club bareng Tama dan Loa. Laporan juga menyebutkan bahwa mantan juara Strong Openweight ini udah tanda tangan kontrak dengan WWE pada bulan Juli setelah 8 tahun di Jepang. Sebelumnya, dia sempat dipersiapkan untuk pindah ke WWE setahun lalu, tapi ada pembekuan perekrutan yang bikin dia tetap di NJPW. Selain beraksi di New Japan, Hikuleo juga sempat bertanding di AEW dan Impact Wrestling pada tahun 2021 dan 2022. Menurut kalian, apakah Hikuleo emang harus ke NXT dulu atau langsung aja ke SmackDown dan gabung The Bloodline? Komen di bawah. Big E masih belum sehat. Mantan juara WWE, Big E, belum bertanding lagi sejak bulan Maret tahun 2022. Dia mengalami patah tulang di C1 dan C6 akibat suplex yang salah dari Ridge Holland. Dan masa depan karirnya di ring masih nggak jelas. Dalam beberapa bulan terakhir, dia muncul di panel-panel di acara premium live WWE. Dalam wawancara dengan Kyle Odegaard untuk Sport Talk Philly, Big E ditanya apakah ada kemajuan fisik. Aku nggak tahu karena aku nggak merasakan masalah nyeri yang nyata. Kehidupan sehari-hariku sangat normal. Aku nggak punya masalah sehari-hari. Gak ada masalah dengan sakit kepala atau nyeri atau masalah fungsi lainnya. Aku sempat pergi ke tempat indah bernama Rejuvenate di Cancun dan dapat beberapa sel punca. Jadi kita lihat aja. Itu sekitar 3 bulan lalu, jadi kita lihat bagaimana perkembangannya. Lebih dari apapun, aku sangat bersyukur bisa hidup dengan bahagia dan sehat. Sekarang nggak ada masalah sama leherku. Big E juga ditanya tentang pengobatan sel punca dan apakah dia berharap untuk kembali. Dia bilang akan melakukan pemindaian leher dalam 3 hingga 6 bulan untuk melihat apakah dia cukup sehat untuk kembali. Aku akan melakukan pemindaian lagi dalam 3 hingga 6 bulan. Dan jika hasilnya bagus dan dokter bilang aku sehat untuk kembali,
maka kita akan duduk dan bicara tentang itu. Tapi aku mencoba untuk tidak terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa aku kontrol. Senang rasanya tahu bahwa jika aku mendapatkan kesempatan untuk kembali ke ring dan bisa melakukannya dengan sehat, maka ayo kita lakukan itu. Tapi jika tidak, aku tahu persis apa yang ingin aku lakukan dan aku excited dengan jalur itu juga. Menurut kalian, apakah Big E harus segera comeback untuk damaikan New Day atau tidak perlu? Komen di bawah. Kontrak AJ Styles akan habis? Masa depan AJ Styles di WWE masih belum jelas karena kontraknya dilaporkan akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun dia udah mengikuti beberapa acara live untuk perusahaan dalam beberapa bulan terakhir, AJ Styles belum muncul di program WWE sejak kalah dari Cody Rhodes di Clash at the Castle pada bulan Juni. Tapi laporan terbaru membuat para fan bertanya-tanya apakah dia akan kembali ke SmackDown atau tidak. Menurut laporan terbaru, sumber-sumber di industri mengatakan bahwa kontrak AJ Styles dengan WWE akan berakhir akhir tahun ini atau awal tahun depan. Roland Extra belum mendengar ada usaha dari WWE untuk memperpanjang kontraknya. Roland Extra juga nggak yakin apakah WWE punya rencana untuk AJ Styles saat ini. Roland Extra belum mendapatkan konfirmasi resmi tentang berita ini dari WWE, AJ Styles atau perwakilannya saat ini. Menurut kalian, apakah AJ Styles harus diperpanjang kontraknya atau tidak perlu? Komen di bawah. CM Punk pensiun dan akan jadi pelatih? CM Punk sejak kembali ke WWE di Survivor Series 2023 udah banyak terlibat membantu para talenta di NXT. Dia sering ada di belakang layar buat mentorin bintang-bintang muda setiap minggunya. Tapi dengan Punk yang sekarang udah di usia 40-an dan mengalami 2 cedera besar dalam 3 tahun terakhir, mungkin dia bakal beralih dari tampil full-time jadi pelatih tetap. Dalam podcast Busted Open Radio, legenda WWE Mark Henry yakin Punk bisa dengan mudah beralih ke peran pelatih karena sikapnya yang adil dan keinginannya untuk menegakkan standar demi membantu talenta berkembang. 100%, dia langsung masuk, tanpa masalah. Guru yang baik, bisa memimpin orang-orang yang dia ajak kerjasama. Jadi orang yang ada di locker room itu lebih dari sekedar adil dan tenang. Kadang juga perlu bisa mendorong orang. Semua orang bisa mengajar, tapi apakah kamu pengajar yang efektif dengan gayamu? Apakah kurikulum yang kamu buat terstruktur? Apakah setiap orang harus melakukan hal yang sama? Atau kamu mengajar orang secara berbeda? Punk bisa mengajar orang secara berbeda, tapi aku rasa dia juga bisa mengikuti kurikulum yang terstruktur. Punk bakal muncul di NXT minggu depan untuk debut acara ini di The CW di kampung halamannya Chicago, di mana dia jadi wasit spesial untuk pertandingan NXT Championship antara Trick Williams dan Ethan Page. Menurut kalian, apakah CM Punk cocok jadi pelatih di NXT? Komen di bawah. Ternyata Mandy Rose yang nembak Otis duluan. Otis sekarang memimpin sisa dari Alpha Academy, tapi dia awalnya jadi sorotan waktu dipasangkan bareng Mandy Rose. Pasangan unik ini berhasil menarik perhatian WWE Universe dan bahkan mengalahkan pasangan Dolph Ziggler dan Sonya Deville. Sampai akhirnya mereka berpisah di WWE Draft tahun 2020. Otis baru-baru ini berbicara di Inside with Chris Van Vliet tentang kolaborasinya dengan Mandy dan mengungkapkan kalau storyline itu diajukan sama Mandy Rose sendiri ke Vince McMahon. Dia bilang obrolan Mandy dengan Vince berjalan lancar dan itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Otis juga menggambarkan setiap hari di storyline itu sebagai ujian dan mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah melakukan syuting seperti itu sebelumnya. Pasti selalu live karena ada aja yang salah dan dia cuma bilang harus siap. Aku berkeringat banget karena harus bawa kue. Kotaknya juga nggak pasti, jadi aku pikir kalau jatuh saat live, aku nggak tahu harus gimana. Otis juga memuji Dolph Ziggler untuk pertandingannya di WrestleMania dan mengakui itu adalah pertandingan singles pertamanya. Bintang Alpha Academy ini juga mencatat bagaimana pencarian di Google mulai mengklaim mereka sudah menikah setelah mereka saling sering posting di Instagram. Menurut kalian, apakah Mandy Rose pasangan Otis yang lebih baik dari Maxine Dupri? Komen di bawah. Stephanie Fakir ancam Roxanne Perez dan Julia. Menjelang pertandingan NXT Women's Championship, Julia dan Roxanne Perez menjawab pertanyaan dari beberapa media di segmen penutup episode NXT minggu ini. Yang mengejutkan, salah satu pertanyaan datang dari mantan juara CMLL wanita Stephanie Fakir yang seperti Julia, baru aja tanda tangan kontrak dengan WWE beberapa bulan lalu. Apa yang akan kamu lakukan saat aku menunggu di sisi lain di pertandingan NXT Women's Championship-mu? Tanya Fakir ke Roxanne dan Julia. Mereka berdiri dari kursi, menoleh ke Titantron di mana Fakir muncul.
sebelum kembali menatap satu sama lain. Dengan gambar Fakir di latar belakang, Perez mengangkat NXT Women's Championship-nya sementara Julia menatapnya dengan serius. Fakir melakukan debut WWE-nya melawan mantan juara WWE Women's Tag Team, Isla Dawn, di acara live di Mexico City bulan Juli lalu. Hanya beberapa hari setelah perusahaan mengumumkan penandatanganannya. Fakir belum bertanding lagi sejak saat itu, dengan laporan sebelumnya menunjukkan bahwa dia masih menunggu visa kerja Amerika Serikatnya. Dengan kemunculannya di NXT minggu ini, sepertinya masalah itu sudah teratasi. Sekarang, dengan Fakir menunggu di belakang layar, Perez harus menghadapi dua ancaman dekat untuk gelar NXT Women's Championship-nya dengan Julia sebagai ancaman pertama. Pertarungan antara Perez dan Julia bakal terjadi di episode NXT minggu depan, yang juga menandai debut resmi acara ini di CW Network. Menurut kalian, apakah Julia dan Stephanie Fakir akan dominasi divisi wanita WWE di masa depan? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.